Untuk taekwondonya sendiri, taekwondo itu asik, taekwondo itu menyenangkan. Jangan takut sakit karena tapi lepas dari itu semua, apa yang saya lakukan, saya merasa enjoy, saya merasa senang bisa mengikuti hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sonia Grace Cidatolu. Dan saya Mauliza. Nah, hari ini kita akan berbincang bersama di Talks, Accounting Talks. Nah, dalam Talks kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yang tentunya sangat berbakat. Iya. Nah, bintang tamu kita kali ini tuh sangat bertalenta dan bahkan telah meraih kejuaraan hingga ke internasional. Nah, sedikit informasi buat teman-teman semuanya, bintang tamu kita kali ini merupakan salah satu atlet taekwondo Kalimantan Barat. Bahkan beliau telah meraih juara 1 Sarawak Borneo Cup International Taekwondo Championship tahun 2022 pada kelas Pomsai Senior Mixed Pile. Dan juga meraih juara 2 Sarawak Borneo Cup International Taekwondo Championship 2022 pada kelas individual female. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung saja kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita pada kali ini. Nah, boleh dong Kak, kenalin. Oke, boleh. Sebelumnya, selamat sore semuanya. Sore, Kak. Salam kenal juga, saya Alifia Putri Anjani. Saya sekarang mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dan juga saya sekarang merupakan atlet taekwondo yang aktif, masih menjadi atlet hingga saat ini. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak udah jadi atlet dari kapan? Saya jadi atlet dari, kalau saya masuk taekwondonya itu dari tahun 2012 dan untuk jadi atletnya mungkin itu full aktif menjadi atlet dari tahun 2015. Berarti udah cukup lama gitu. Iya, cukup lama. Jadi atlet taekwondo. Iya, kurang lebih hampir 11 tahun. Wah, lumayan lama. Iya, lumayan lama sekali ya. Nah, kayak yang udah kita tahu nih kan Kak, banyak kejuaraan taekwondo yang udah Kakak raih nih. Nah, kira-kira kapan sih Kakak tuh mulai tertarik dan coba belajar bela diri taekwondo tuh? Saya mulai tertarik ke bela diri taekwondo ini saat saya kelas 3 SD. Di situ mungkin kurang lebih umur saya sekitar 9 tahun. Nah, itu dimulai dari ada demonstrasi atau promosi dari bela diri taekwondo ke sekolah saya. Jadi waktu itu mereka merekrut anak-anak baru untuk memasuki taekwondo. Nah, dari situ saya mulai tertarik karena yang saya lihat, wah keren nih taekwondo, boleh juga. Ditambah lagi teman-teman saya juga banyak yang ikut. Jadi dari situlah saya mulai tertarik untuk ikut taekwondo. Iya. Nah, dari awal mulai untuk belajar taekwondo tadi dari kelas 3 SD Iya, 3 SD. hingga meraih kejuaraan internasional tuh kan tentu ada banyak proses yang Kakak lewatin gitu. Iya. Nah, untuk sampai di titik sekarang, sampai udah ikut kejuaraan internasional ya Kak, apa saja nih yang udah Kakak lewatin gitu? Yang udah saya lewatin pastinya jatuh bangun saat menjadi atlet, menang kalah mengikuti kejuaraan-kejuaraan, latihan-latihan yang rutin yang mungkin bisa dibilang bosan kadang-kadang ya. Tapi lepas dari itu semua, apa yang saya lakukan, saya merasa enjoy, saya merasa senang bisa mengikuti hal tersebut, bisa menjadi atlet taekwondo yang bisa dibilang alhamdulillahnya menoreh prestasi yang lumayan banyak hingga saat ini. Keren sekali ya. Dari setelah proses-proses yang Kakak lewati nih kan Kak, kan pasti banyak tantangan tuh. Gimana sih cara Kakak biar mampu gitu lewatin tantangan yang ada? Oke. Untuk tantangan sendiri pasti awalnya saya merasa wah kayaknya nggak bakal bisa nih pastinya. Pasti ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang timbul, khususnya terutama bagi atlet-atlet pada umumnya, merasa tidak mampu atau merasa nggak percaya diri untuk melewati hal tersebut. Tapi terlepas dari itu semua, jika kilas balik dari usaha-usaha atau kerja keras yang udah saya lakuin terutama dan juga para atlet-atlet lainnya, pasti kami mikir kami nggak mau nih apa yang udah kami usahain ini menghasilkan suatu hal yang sia-sia. Jadi apapun itu rintangannya, apapun itu tantangannya, ya udah lewatin aja, let it flow aja, enjoy aja bawainnya.
enjoy untuk ngadepinnya, untuk mempersiapkan menghadapi itu semua. Jadi alhamdulillah dari tantangan-tantangan yang kami pikir kami nggak bisa mampu, saya nggak mampu untuk melewatinya, bisa dilewati dengan baik. Oke, nah tadi kan kakak udah itu ya jatuh bangun gitu. Iya, jatuh bangun. Sampai pada proses sekarang Iya, sampai memenangkan kejuaraan internasional kayak gitu ya. Iya, betul. Nah mungkin ada nih yang menjadi support system untuk kakak untuk menyemangati kakak kalau udah bosan atau lelah gitu. Boleh tahu dong kak, kira-kira siapa sih yang selalu menjadi support system kakak? Support system saya dari awal saya masuk taekwondo hingga saat ini, support system yang utama itu pastinya kedua orang tua saya dan juga saudara laki-laki saya. Nah, karena mereka yang benar-benar paham apa yang saya lewati, apa yang menjadi beban untuk diri saya sendiri, itu mereka yang sangat-sangat paham. Untuk support system lainnya seperti teman-teman saya, pelatih-pelatih saya, dan juga teman seperjuangan taekwondo saya itu juga sangat-sangat membantu saya untuk membangkitkan semangat lah gitu. Apalagi ditambah mental yang naik turun ya, ditambah lagi kayak gitu. Berarti orang tua kakak sangat support gitu ya dalam kakak latihan taekwondo ini. Alhamdulillah sangat support. Nah, dalam kakak jadi seorang atlet nih kan, apalagi atlet taekwondo, kita tahu tuh pasti selalu harus latihan Iya, gitu kan. Nah, posisinya yang kita tahu kakak saat ini sedang kuliah. Nah, gimana sih cara kakak bagi waktu antara kuliah, tugas, dan latihan gitu? Oke. Jadi kalau saya lihat dengan taekwondo saya dan juga dengan kegiatan kemahasiswaan saya saat ini, saya sangat bersyukur karena saya mengambil kuliah malam. Iya, saya mengambil kuliah malam. Iya, PPAPK. Jadi, yang tadinya latihan rutin saya itu setiap sore, karena saya kuliah malam itu harus berbagi waktu antara kuliah dan juga latihan. Yang misalnya tadinya saya latihan dari jam 4 biasanya sampai jam setengah 6 karena ada kuliah sore, mungkin ada hari-hari yang saya bolos latihan dan ada juga hari-hari yang saya latihan. Nah, kalaupun saya latihan itu saya nggak full latihannya. Biasanya latihan dari jam 4 sampai jam setengah 6, mungkin saya latihannya dari jam 4 sampai jam 5 aja karena persiapan untuk kuliah. Oh Iya, tapi walaupun latihan sore saya bolong-bolong, itu diimbangi dengan latihan pagi. Iya, latihan pagi kami tetap jalan terus setiap hari. Berarti ada latihan pagi dan juga latihan pas sore. Iya, betul. Latihan pagi dan latihan sore. Oke, seperti yang udah kita ketahui kan kak, kakak kan udah memenangi kejuaraan internasional di Malaysia ya kemarin? Iya, alhamdulillah. Oke, kira-kira persiapan apa saja yang udah kakak lakukan dan berapa lama nih kakak melakukan mempersiapkan diri gitu untuk mengikuti perlombaan tersebut? Pertandingan kemarin itu kan pertandingannya bulan Agustus. Nah, kalau pertandingan seperti itu rata-rata kami persiapannya itu 6 bulan sebelum pertandingan itu. Ya, mungkin bisa dibilang 3 bulan atau 4 bulan pertama itu latihannya masih normal. Latihan rutin seperti biasa masih normal. Tapi di 2 bulan terakhir menjelang pertandingan, 3 sampai 2 bulan terakhir itu latihannya sangat-sangat intensif. Nah, itu benar-benar latihan pagi sore non-stop. Mungkin kalaupun saya kuliah sore, itu misalnya seminggu menjelang pertandingan, saya harus bolos dulu kuliah sore karena untuk itu intens, mengikuti latihan intens. Oh, berarti sempat bolos kuliah? Iya, sempat bolos kuliah karena mendekati champion. Iya, benar. Oke, dengar-dengar kakak kemarin terakhir ada itu ya perlombaan yang di Korea. Di Thailand. Iya, di Thailand. Iya, di Thailand. Ya, alhamdulillahnya bulan Februari yang lalu, tanggal 9, pertandingannya tanggal 11-12. Itu di Thailand. Saya mengikuti pertandingan tersebut, itu pertandingan terbuka. Jadi siapapun, negara manapun boleh ikut ke pertandingan itu, dan alhamdulillahnya saya meraih juara 3 atau medali perunggu. Iya, alhamdulillah. Jadi kakak udah menjelajahi beberapa negara. Iya. Kejuaraan taekwondo gitu. Betul. Keren. Nah, dengan persiapan yang panjang tadi, kayak 6 bulan ya kak ya? Iya, kurang lebih 6 bulan. Kira-kira tuh untuk mengikuti kejuaraan internasional itu kak, ada nggak sih kakak latihan khusus atau ada rangkaian tes yang kakak lakukan gitu? Kalau untuk mengikuti latihan ke internasional sendiri itu nggak ada tes khusus atau latihan khusus, karena itu pure dari klub masing-masing.
Jadi nggak ada untuk memperebutkan bawa nama Indonesia supaya bisa mengikuti pertandingan itu nggak ada. Rata-rata pertandingan yang harus mengikuti tes khusus itu ketika mereka akan memperebutkan untuk membawakan nama suatu daerah. Seperti mereka memperebutkan untuk membawa nama kota Pontianak, Kalimantan Barat, ataupun Indonesia. Nah, jadi kalau pertandingan internasional yang kemarin di Thailand ataupun di Kuching itu nggak ada tes khusus atau latihan khusus. Tapi untuk pertandingan nasional saya, lainnya seperti kejuaraan nasional atau pekan olahraga pelajar nasional, itu ada rangkaian latihan khusus atau tes khusus. Berarti kalau pas internasional kemarin, persiapan yang kakak lakukan itu yang dari 6 bulan gitu. Iya, betul. Yang intensnya itu pas 2 bulan. Iya, menjelang pertandingan. Iya, betul. Gitu. Nah, selama kakak latihan nih kak, pasti kan kakak ada pernah ngalamin cedera. Pernah. Saya pernah ngalamin cedera. Nah, gimana cara kakak ngatasin diri kakak gitu waktu saat kakak mengalami cedera itu? Oke, pada saat saya terkena cedera itu tentunya sangat berat bagi saya yang pasti berat, apalagi waktu itu latihannya full tiap hari ya, non-stop, ditambah lagi ada cedera itu yang membuat saya nggak bisa latihan maksimal. Nah, dari cedera itu saya dikasih program sama pelatih saya, di mana program latihannya itu sedikit lebih ringan daripada program latihan yang biasa saya ikuti. Jadi ini nggak mengganggu cedera yang saya alami. Jadi pas kakak cedera itu masih tetap latihan kayak Masih biasa, tetap cuman latihan. lebih kayak ringan dari Iya. Misalnya saya cederanya waktu itu di ankle. Nah, jadi pada saat saya latihan itu karena kaki saya yang tidak bisa latihan maksimal, jadi pelatih kasih saya latihan ke tangan. Oh, Iya, betul. Kakinya diistirahatkan dulu. Nah, kan kakak pernah nih kan ngalamin cedera, terus pasti kayak mungkin ada kali patah semangat atau kayak aduh udah cedera nih, itu gimana kakak ngatasin diri kakak gitu supaya bisa semangat lagi buat ngikutin latihan dan kejuaraan yang ada walaupun udah cedera gitu. Oke. Memang waktu itu saya sempat ngerasa patah semangat nih karena udah cedera, karena waduh latihannya nggak bisa maksimal, mau latihan mau gerak juga sakit kakinya, jadi susah mau ngapa-ngapain. Di situ juga ada rasa jadi malas latihan karena takut makin sakit. Tapi kalau dilihat balik lagi, apa yang udah saya lakuin, apa yang udah saya latihankan, pasti capek gitu kan, latihan-latihan yang sangat-sangat capek itu yang membuat saya semangat lagi. Masa sih udah latihan sejauh ini, udah capek, udah berusaha semaksimal mungkin, karena cedera aja jadinya patah semangat gitu. Saya nggak mau, langsung mikir kayak apa ya, nggak mau nih hasilnya nanti jadi sia-sia, jadi ya udah bangkit lagi. Berarti kakak kayak kilas balik lagi. Iya, kilas balik lagi. Perjuangan-perjuangan Iya, sebelumnya betul. udah kakak hadapin gitu sampai udah di posisi ini. Iya, betul. Oke kak, setelah mengikuti banyak kejuaraan tuh ya, bahkan kamu sampai ke internasional gitu ya kak, kira-kira tuh apa saja gitu benefit atau keuntungan gitu yang kakak dapatin dari berbagai kejuaraan yang kakak punya? Oke, untuk benefitnya sendiri kalau bagi saya, terutama di bidang pendidikan, alhamdulillahnya saya masuk ke sekolah dari SMP dan juga SMA itu menggunakan jalur prestasi. Iya, jadi dengan jalur prestasi, alhamdulillah waktu itu masuknya sedikit lebih mudah. Iya. Menggunakan sertifikat. Iya, menggunakan sertifikat benar. Kemudian dari prestasi-prestasi yang saya dapatkan juga, saya mendapatkan bisa dibilang dana beasiswa dari Dispora per provinsi kalau nggak salah saya. Iya. Oh, jadi dari kan kakak berarti dari SD ya? Iya, Jadi dari pas SD. mau masuk SMP dan SMA itu kakak dapat beasiswa kayak gitu? Enggak, saya dapat beasiswa itu saat saya di SMA. Jadi guru-guru di SMA sangat-sangat support ke siswa-siswanya yang memiliki prestasi. Jadi waktu itu siswa-siswa yang memiliki prestasi itu didata dari sekolah, kemudian diajukan ke Disporaper, dan alhamdulillahnya saya salah satu yang mendapatkan itu. Maaf, bukan Disporaper tapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Berarti sekolah-sekolah kakak baik dari SMP, SMA itu juga mendukung kakak gitu Iya. ya buat mengikuti taekwondo itu lebih dalam. Kayak Iya, gitu. betul, terutama di SMA. Nah, kakak ini kan udah ikut
sering ikut kejuaraan taekwondo kan sampai ke internasional. Nah dalam waktu dekat ini ada nggak sih kejuaraan yang bakal kakak ikutin? Untuk dalam waktu dekat ini ada yang kebetulan Sabtu minggu ini tanggal 18-19 saya akan mengikuti tes untuk ke ajang prapon. Jadi dalam waktu dekat ini saya insya Allah kalau lolos akan mengikuti prapon. Itu belum tahu di mana, tapi bulannya kemungkinan bulan Juni ini. Iya, nah prapon itu ada rangkaian persiapan untuk menuju ke PON, di mana PON itu merupakan suatu laga atau pertandingan kejuaraan yang merupakan tingkatnya paling tinggi di Indonesia. Keren sekali ya Kak. Berarti Kakak sekarang udah mulai mempersiapkan diri gitu ya? Udah mulai mempersiapkan diri. Nah, PON itu sendiri insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2024. Oh 2024, berarti mulai dari bulan-bulan ini Kakak udah mempersiapkan Iya, betul. kejuaraan nanti di 2024. Iya, betul. Nanti kalau lolos sampai ke 2024 kakak masih lanjut terus gitu ya? Masih, insya Allah masih. Keren sekali ya Kak. Iya, alhamdulillah. Oke Kak, sebagai penutup podcast kita pada hari ini, boleh dong Kakak kasih kalimat motivasi gitu buat teman-teman kita, supaya teman-teman kita yang di luar sana itu juga tertarik nih untuk belajar taekwondo dan memiliki semangat dalam mengembangkan minat dan bakat, dan juga memiliki prestasi yang mengharumkan nama bangsa ya Kak. Boleh dong Kak kasih kata-kata Boleh. motivasi. Untuk taekwondonya sendiri, taekwondo itu asik, taekwondo itu menyenangkan. Jangan takut sakit karena mikir itu adalah bela diri. Tapi kalau kita lihat lagi, bela diri itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita, terutama kita yang perempuan, ditambah lagi dengan situasi dan kondisi sekarang yang banyak begal. Iya, banyak banget. Kemudian kalau untuk menjadi prestasi, menjadi mahasiswa atau remaja-remaja yang berprestasi sendiri, itu jangan capek, jangan patah semangat, jangan lelah untuk terus mengembangkan atau terus mengeksplor apa yang kita punya. Minat, bakat, apa yang kita sukai, apa yang kita tekuni itu tetap harus kita lakukan, tetap harus kita perjuangkan, usahakan, walaupun ada naik turunnya, ada jatuh bangunnya, itu tetap jangan patah semangat, tetap semangat, terus berjuang, karena sesuatu yang kita lakukan secara baik, secara lancar, secara bersungguh-sungguh, intinya segala sesuatu yang kita lakukan secara bersungguh-sungguh itu insya Allah akan membawa kita terbang jauh untuk menemui berbagai pengalaman yang sangat-sangat berharga yang mungkin gak bakal bisa diulangi di kemudian hari. Intinya tuh jangan takut gitu ya Kak. Iya, jangan takut, bersungguh-sungguh Iya. melakukan sesuatu gitu ya Kak. jangan takut dengan apa yang kita punya, terus explore sebanyak-banyaknya karena itu nggak akan rugi. Jangan takut atas hasil yang akan kita raih, tapi jalani aja dulu sampai apa yang kita dapatkan. Keren sekali. Mungkin boleh teman-teman catat gitu ya Iya, kata-kata boleh. motivasi dari Kakak, mungkin bisa menjadi atlet internasional nih kayak Kakak gitu. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga. Terima kasih ya kak, kakak udah mau berbagi ilmu sama kita dan teman-teman semua. Semoga juga semua pembahasan kita tadi bisa bermanfaat dan bisa jadi motivasi buat teman-teman kita semuanya, supaya juga bisa melakukan prestasi kayak kakak misalnya sampai ke internasional gitu kan. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya Kak untuk Terima kasih, hadir di Ektops kita pada kali ini. Semoga Kakak sukses terus ya ke depannya Amin. kan, bisa menjuarai kejuaraan internasional ke depannya gitu Kak. Oke, sekian Ektops kita pada kali ini. Jangan lupa untuk terus subscribe dan follow semua akun sosial media Himasi FOB Untan, karena ada berbagai informasi menarik untuk kalian semua. Nah, saya Sanya Gracida Dolu. Dan saya Mauliza. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ektops berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.